Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah auditorium universitas ternama, ribuan mahasiswa dan dosen berkumpul untuk menghadiri seminar yang dijuluki Ilmu vs Tuhan. Di panggung, berdiri seorang profesor tua ateis, terkenal karena argumennya yang tajam dan sikapnya yang sombong. Ia membuka seminar dengan nada provokatif. Lebih besar dari siapapun yang bisa menunjukkan bukti Tuhan itu ada, akan membuatku menunduk dan mengakui kebenaran. Sementara itu, di barisan belakang, seorang bocah SD berpeci putih dan seragam sekolah biru putih duduk tenang. Matanya bersinar penuh keyakinan, walau semua orang menatapnya heran, bagaimana mungkin anak kecil hadir di forum yang dipenuhi para ilmuwan itu. Bocah itu hanya membawa sebuah gelas susu di tangannya, tampak biasa, tapi di baliknya tersimpan pesan yang tak biasa. Seminar dimulai, profesor mulai melemparkan argumen-argumen ilmiah yang kompleks, menjelaskan teori evolusi, kosmologi, dan biologi. Ia menertawakan setiap jawaban dari peserta yang mencoba membuktikan eksistensi Tuhan. Semua orang terpesona oleh kecerdasannya, kecuali bocah kecil itu, yang tetap tenang menatap profesor dengan mata penuh fokus. Ketika profesor menantang peserta terakhir dengan nada menyindir, bocah itu bangkit perlahan. Suara kecilnya terdengar jelas di seluruh auditorium. Lebih besar dari, "Profesor, bolehkah saya menunjukkan bukti yang sederhana tapi nyata?" Dengan tangan gemetar sedikit karena gugup, bocah itu meletakkan gelas susu putih di meja profesor dan berkata, "Lebih besar dari, Profesor, siapa yang menciptakan susu ini?" Profesor tertawa sinis. "Lebih besar dari, sapi yang membuatnya, anak kecil. Bukankah itu jelas?" Bocah itu menundukkan kepalanya sejenak, lalu menatap profesor dengan mata yang penuh keteguhan. "Lebih besar dari, Profesor, sapi hanya makan rumput, tapi bisa menghasilkan susu putih yang manis dan bergizi. Rumput tidak bisa melakukan itu sendiri. Jika bukan Tuhan yang Maha Kuasa yang mengatur semua ini, siapa lagi yang bisa menciptakannya?" Suasana mendadak hening. Semua orang terdiam, terpesona oleh keberanian dan kecerdasan seorang bocah SD. Profesor tua yang sombong itu tersentak, wajahnya memucat, menyadari bahwa argumen ilmiahnya runtuh oleh segelas susu dan iman seorang anak kecil. Bocah itu tersenyum lembut, meninggalkan panggung, sementara seluruh auditorium bergemuruh dengan tepuk tangan, menyadari bahwa keajaiban terkadang datang dari hati yang polos, bukan gelar akademik. Beberapa hari setelah seminar itu, video bocah SD yang memalukan profesor ateis dengan segelas susu menyebar luas di media sosial. Orang-orang kagum, sebagian memuji keberanian anak itu, sementara sebagian lain menyoroti profesor tua yang tampak terkejut dan terhina. Di balik layar, profesor tidak bisa menahan rasa penasaran dan malu. Ia merasa harga dirinya tercoreng dan bertekad untuk menemukan cara membalas, sambil tetap terlihat rasional di mata publik. Profesor mengundang bocah itu untuk menghadiri diskusi khusus di universitas, dengan janji untuk membahas fenomena ilmiah yang lebih kompleks. Suasana kali ini berbeda, ruangan lebih kecil dan lebih formal, penuh dengan mahasiswa yang menunggu drama berikutnya. Bocah SD datang dengan tenang, membawa Al-Quran kecil yang selalu ada di tasnya, sambil tersenyum lembut melihat profesor yang masih berusaha menyembunyikan rasa malu. Diskusi dimulai, profesor berusaha menjelaskan teori kosmologi, mekanika kuantum, dan biologi evolusi dengan cara yang meyakinkan. Ia menantang bocah itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tampak sulit bagi seorang anak kecil. Namun bocah itu tidak goyah. Dengan bahasa sederhana dan analogi sehari-hari, ia menjelaskan keajaiban alam, dari biji yang tumbuh menjadi pohon, burung yang tahu jalur migrasi, hingga tubuh manusia yang mampu menyembuhkan diri sendiri, semua ia kaitkan dengan keberadaan Tuhan. Puncak diskusi terjadi saat bocah itu kembali mengeluarkan segelas susu, kali ini dari rumahnya sendiri, sambil menatap mata profesor. "Lebih besar dari, Profesor, lihatlah keajaiban di tangan saya. Saya tahu dari mana asal susu ini, dan saya tahu siapa yang menciptakannya. Bukankah ini cukup bukti bagi hati yang jujur?" Seluruh ruangan hening.
Profesor tua itu menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari untuk pertama kalinya bahwa ilmu pengetahuan saja tidak mampu menjawab semua misteri kehidupan, dan bahwa seorang anak kecil dengan iman tulus mampu menyentuh kebenaran yang tak bisa dijangkau hanya dengan logika. Bocah itu meninggalkan ruangan dengan kepala tegak, sementara profesor termenung, menyadari bahwa kemenangan intelektualnya hanyalah bayangan jika hati menolak kebenaran. Ketenaran bocah SD menyebar hingga ke seluruh negeri. Media menyorot keberaniannya, sementara profesor tua itu mulai merasakan tekanan publik. Ia merasa reputasinya sebagai ilmuwan rasional terguncang dan memutuskan untuk mengadakan ujian publik, sebuah debat terbuka yang akan disiarkan langsung, dengan tujuan menantang iman bocah itu di depan ribuan penonton. Hari debat tiba, auditorium penuh sesak. Bocah SD berdiri di panggung dengan tenang, segelas susu di tangannya dan Al-Quran kecil di saku. Profesor tua itu membuka debat dengan nada tegas, mencoba mengintimidasi. Lebih besar dari anak kecil, hari ini kau akan menunjukkan apakah argumenmu cukup kuat untuk menentang ilmu pengetahuan. Bocah itu tersenyum dan memulai penjelasan sederhana namun menohok, bagaimana alam semesta yang kompleks, tubuh manusia, dan kehidupan sehari-hari adalah bukti nyata dari keberadaan Tuhan. Ia menggunakan contoh konkret, seperti proses air menjadi hujan, bunga yang mekar tepat waktu, dan sapi yang menghasilkan susu, semua sistem berjalan dengan sempurna tanpa kesalahan. Setiap kata bocah itu menusuk hati para penonton, termasuk profesor yang mulai gelisah. Suasana mendadak hening, penonton terpukau, beberapa bahkan meneteskan air mata. Profesor tua itu menunduk, tak mampu membantah. Bocah SD meninggalkan panggung dengan kepala tegak, meninggalkan segelas susu sebagai simbol keajaiban iman yang sederhana namun tak tergoyahkan. Semua yang hadir menyadari bahwa terkadang kebijaksanaan dan iman bisa melampaui gelar dan teori, dan seorang anak kecil pun mampu membuka mata dunia. Setelah debat publik yang mengejutkan itu, Profesor tua ateis kembali ke ruang kerjanya dengan perasaan campur aduk. Ia duduk termenung di kursi kulitnya, menatap segelas susu yang masih ia simpan dari debat. Setiap kali ia menatapnya, ingatan tentang kata-kata bocah SD yang polos tapi cerdas itu terngiang di telinganya, menantangnya untuk berpikir lebih dari sekadar logika ilmiah. Beberapa hari berlalu, Profesor mulai membaca buku-buku teologi, filsafat, dan kisah para ilmuwan yang beriman. Ia menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan iman tidak selalu saling bertentangan, melainkan bisa saling melengkapi. Namun ego dan kebanggaan yang telah bertahun-tahun ia pelihara membuatnya ragu mengakui kebenaran yang mulai ia rasakan. Sementara itu, bocah SD kembali ke sekolahnya. Hari-harinya tetap sederhana, tapi ia kini menjadi panutan bagi teman-temannya. Ia sering menceritakan kembali debatnya, mengajarkan bahwa iman yang tulus dan keberanian untuk menyampaikan kebenaran bisa membuat perbedaan besar, meskipun tubuh masih kecil dan gelar belum dimiliki. Profesor, tanpa sepengetahuan bocah itu, mulai mengamati dari jauh. Ia menghadiri seminar-seminar anak-anak, membaca tulisan-tulisan bocah itu, bahkan menulis catatan pribadinya sendiri. Setiap hari ia merasa hatinya semakin terbuka, dan rasa hormat serta kekaguman terhadap bocah itu semakin tumbuh. Segelas susu yang dulu menjadi simbol kemenangan bocah kini menjadi simbol perjalanan batin profesor yang mulai berubah. Beberapa bulan setelah debat publik, profesor tua itu memutuskan untuk menghadiri sebuah seminar di sekolah dasar tempat bocah SD belajar. Ia ingin melihat langsung bagaimana bocah kecil yang mengubah pandangannya itu menjalani hari-hari sederhana namun penuh keyakinan. Di aula sekolah, bocah itu sedang menjelaskan kepada teman-temannya tentang keajaiban ciptaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sambil menekankan bahwa iman bisa hadir bersamaan dengan ilmu pengetahuan. Profesor berdiri di pojok aula, menyaksikan dengan kagum. Ia memperhatikan bagaimana anak itu mampu menjelaskan konsep yang rumit dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan bagaimana teman-temannya mendengarkan dengan penuh antusiasme. Setiap kata bocah itu seperti menembus hati profesor, mengingatkan bahwa keimanan sejati sering datang dari kesederhanaan dan ketulusan. Setelah seminar selesai,
Profesor mendekati bocah itu dengan langkah mantap tapi hati-hati. Semua mata tertuju pada mereka, menunggu interaksi antara ilmuwan sombong dan bocah yang telah memalukan publik sebelumnya. Dengan suara lembut namun tegas, Profesor berkata, "Lebih besar dari anak kecil, kau telah mengajarkanku sesuatu yang tak pernah kulihat di laboratorium atau buku. Aku mulai menyadari bahwa Tuhan itu benar-benar ada." Bocah SD tersenyum, penuh kerendahan hati, dan menanggapi, "Lebih besar dari Profesor, ilmu pengetahuan itu hebat, tapi hati yang bersih dan iman yang tulus bisa membuka mata manusia yang paling tertutup sekalipun. Semua yang kulakukan hanyalah menunjukkan kebenaran yang sudah ada." Momen itu menjadi saksi perubahan besar. Profesor yang dulu sombong kini menunduk, menatap bocah dengan penuh rasa hormat. Segelas susu yang dulu menjadi simbol keberanian bocah kini menjadi simbol perjalanan batin yang membawa dua generasi berbeda untuk saling menghargai iman dan ilmu. Semua yang hadir menyadari bahwa terkadang, pelajaran terbesar datang dari hati yang polos dan iman yang sederhana, bukan dari gelar dan teori kompleks. Beberapa minggu setelah pengakuan Profesor, media kembali menyorot kisah bocah SD dan sang ilmuwan. Kali ini bukan untuk pertentangan, melainkan kisah inspiratif tentang iman, ilmu, dan kebijaksanaan. Profesor tua itu tampil bersama bocah itu dalam sebuah seminar nasional, menceritakan pengalaman pribadinya dan bagaimana seorang anak kecil mengubah pandangannya tentang keberadaan Tuhan. Di panggung, bocah SD berdiri dengan segelas susu di tangan, simbol sederhana namun kuat dari pesan yang ia bawa sejak awal. Profesor menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata lantang, "Lebih besar dari ilmu pengetahuan membuka mata kita terhadap dunia, tapi iman membuka hati kita terhadap Sang Pencipta. Anak ini telah mengajarkanku pelajaran yang tak tertandingi oleh buku atau teori manapun." Penonton, mulai dari anak-anak hingga para profesor, terdiam, menyadari makna dari kata-kata itu. Bocah SD menambahkan dengan suara lembut, "Lebih besar dari Profesor, semua yang kulakukan hanyalah menunjukkan bahwa keberadaan Tuhan bisa kita lihat di sekitar kita, bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana, seperti segelas susu, pohon yang tumbuh, atau tubuh kita yang bisa sembuh sendiri." Momen itu menjadi viral. Banyak orang mulai membagikan kisah mereka, dan segelas susu yang tadinya terlihat biasa kini menjadi simbol keajaiban iman dan kebijaksanaan sederhana. Profesor dan bocah SD duduk berdampingan, berbincang hangat, menunjukkan kepada dunia bahwa ilmu dan iman tidak harus bertentangan, melainkan bisa saling melengkapi. Bab ini ditutup dengan suasana penuh haru. Bocah SD tersenyum, profesor menunduk hormat, dan penonton memberi tepuk tangan panjang. Dunia menyadari sebuah pelajaran penting, kadang, kebenaran terbesar datang dari hati yang polos, keberanian yang sederhana, dan iman yang tulus. Segelas susu yang sederhana itu kini bukan hanya minuman, tapi simbol perjalanan hati yang menginspirasi seluruh generasi. Setelah seminar nasional, kisah bocah SD dan profesor tua menyebar hingga ke berbagai kota. Sekolah-sekolah, universitas, bahkan lembaga ilmiah mengundang bocah itu untuk berbagi pengalamannya. Segelas susu yang dulu menjadi simbol keberanian kini dibawa dalam setiap presentasi, mengingatkan semua orang bahwa hal-hal sederhana bisa menyampaikan pesan terbesar. Profesor tua itu pun mulai aktif menulis artikel, membagikan refleksi pribadinya tentang ilmu dan iman. Ia menceritakan bagaimana seorang anak kecil mengajarkannya untuk melihat dunia dengan hati yang terbuka, bukan hanya dengan logika semata. Ia bahkan mengakui bahwa selama ini, sebagai ilmuwan, ia terlalu fokus pada teori hingga melupakan dimensi spiritual yang ada di setiap ciptaan Tuhan. Di tengah kegembiraan dan sorotan publik, bocah SD tetap rendah hati. Ia sering menyampaikan pesan yang sama kepada teman-temannya, bahwa iman yang tulus, keberanian, dan ketulusan hati mampu membuka mata manusia manapun, bahkan mereka yang paling skeptis sekalipun. Ia menekankan bahwa ilmu pengetahuan adalah alat, tapi iman adalah cahaya yang membimbing hati. Suatu hari, profesor mengundang bocah itu ke laboratoriumnya. Mereka duduk berdampingan,
membahas fenomena ilmiah sambil menautkan hikmah spiritual. Semua pengunjung dan mahasiswa yang hadir menyaksikan bahwa hubungan antara ilmuwan dan anak kecil ini telah menjadi simbol harmoni antara ilmu dan iman, dan segelas susu kini menjadi lambang perdamaian, kebijaksanaan, dan pengakuan akan keajaiban Tuhan. Bab ini ditutup dengan pemandangan yang mengharukan. Bocah SD menatap profesor dengan senyum tulus. Profesor menatap balik dengan mata yang lembut dan penuh hormat. Di luar, dunia menunggu kisah mereka, menyadari satu hal penting, kadang, suara hati yang polos mampu mengubah dunia lebih kuat daripada gelar dan teori apapun. Berita tentang bocah SD dan profesor tua telah menyebar ke seluruh negeri, bahkan menembus batas internasional. Banyak lembaga pendidikan dan media mengundang keduanya untuk berbicara, menceritakan kisah segelas susu yang mengubah pandangan hidup seorang ilmuwan. Suasana selalu hangat dan penuh kekaguman, karena semua yang hadir menyadari bahwa mereka menyaksikan perpaduan unik antara kepolosan, keberanian, dan kebijaksanaan. Di panggung seminar internasional, bocah SD berdiri di samping profesor. Ia menjelaskan dengan sederhana bagaimana hal-hal kecil di sekitar kita, seperti rumput yang menjadi susu, pohon yang tumbuh, atau tubuh manusia yang sembuh sendiri, adalah bukti adanya Tuhan. Profesor menambahkan dengan suara lembut, lebih besar dari, sebagai ilmuwan, saya belajar memahami dunia dengan teori dan eksperimen. Namun, anak ini mengajarkan saya bahwa hati yang tulus bisa melihat keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu semata. Penonton yang terdiri dari ilmuwan, pelajar, dan masyarakat umum terdiam kagum. Banyak yang meneteskan air mata, menyadari bahwa kisah sederhana ini mengajarkan pelajaran besar tentang iman dan ilmu pengetahuan yang saling melengkapi. Segelas susu yang dibawa bocah SD kini menjadi simbol global, bukan hanya keberanian seorang anak kecil, tapi juga pengakuan hati seorang ilmuwan. Di balik sorotan media, profesor dan bocah SD duduk berdampingan, berbicara santai tentang kehidupan, sains, dan iman. Mereka menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi mentor dan murid dalam arti yang lebih luas, bukan sekadar debat atau pertentangan. Dunia menyaksikan bahwa perubahan hati bisa terjadi di siapa saja, tidak peduli usia atau gelar akademik. Bab ini ditutup dengan adegan yang mengharukan. Bocah SD mengangkat segelas susu ke arah penonton. Profesor mengikuti dengan anggukan hormat, dan seluruh auditorium berdiri memberi tepuk tangan panjang. Pesan yang tersisa jelas bagi semua, kadang, kebenaran dan keajaiban datang dari hati yang polos, keberanian sederhana, dan iman yang tulus, dan itu mampu menginspirasi dunia. Beberapa tahun kemudian, kisah bocah SD dan profesor tua telah menjadi legenda di kalangan masyarakat dan dunia akademik. Bocah yang kini tumbuh menjadi remaja cerdas tetap rendah hati, sering mengunjungi sekolah-sekolah dan universitas untuk berbagi pengalaman tentang iman, ilmu, dan keberanian sederhana. Segelas susu yang dulu menjadi simbol keberanian tetap dibawanya, kini menjadi ikon inspirasi bagi generasi muda. Profesor tua, yang dulu keras kepala dan skeptis, kini menjadi mentor dan teman bagi bocah itu. Ia menulis buku tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan iman, menceritakan kisah segelas susu yang mengubah pandangan hidupnya. Buku itu menjadi fenomena, dibaca oleh ilmuwan, guru, dan siswa di seluruh dunia, memperkuat pesan bahwa logika dan iman bisa berjalan bersamaan, saling memperkaya satu sama lain. Dalam sebuah konferensi internasional, bocah itu dan profesor berdiri berdampingan di depan ribuan orang. Bocah itu menjelaskan dengan sederhana bagaimana setiap makhluk hidup dan fenomena alam adalah bukti kehadiran Tuhan, sementara profesor menambahkan perspektif ilmiah, menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak menentang iman, tapi bisa memperlihatkan keindahan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Seluruh penonton terpesona, banyak yang menangis haru, menyadari bahwa sebuah kisah sederhana, segelas susu dari seorang anak kecil, telah mampu membuka mata banyak orang terhadap kebenaran yang lebih besar. Bocah itu tersenyum pada profesor, dan profesor menatap bocah itu dengan rasa hormat dan kagum. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar debat, tapi sebuah warisan keajaiban untuk dunia.
Bab ini ditutup dengan pemandangan yang mengharukan. Bocah itu memegang gelas susu dan berkata dengan suara lembut tapi tegas. Lebih besar dari, jika kita berani melihat keajaiban dalam kesederhanaan dan menjaga hati tetap tulus, kita semua bisa menjadi saksi Tuhan dalam hidup kita sendiri. Profesor mengangguk, menatap penonton, dan dunia menyadari bahwa kisah mereka bukan hanya tentang segelas susu, tapi tentang iman, ilmu, dan keberanian yang mampu menginspirasi generasi mendatang. Tahun-tahun berlalu, dan kisah bocah SD yang dulu memalukan profesor ateis dengan segelas susu kini menjadi inspirasi di seluruh dunia. Buku-buku, seminar, dan dokumenter menceritakan perjalanan mereka, menekankan bahwa keimanan yang tulus dan keberanian sederhana mampu membuka mata siapapun, tak peduli usia atau gelar. Bocah itu kini menjadi simbol bagi generasi muda, sementara profesor yang dulu skeptis menjadi saksi hidup bahwa hati bisa berubah. Keduanya sering diundang ke berbagai negara untuk berbagi pengalaman. Dalam setiap kesempatan, bocah itu selalu membawa segelas susu putih, mengingatkan penonton bahwa keajaiban Tuhan sering tersembunyi dalam hal-hal sederhana. Profesor menambahkan perspektif ilmiah, menjelaskan bahwa alam semesta, tubuh manusia, dan fenomena sehari-hari adalah bukti kebijaksanaan Sang Pencipta. Bersama, mereka menunjukkan bahwa ilmu dan iman tidak bertentangan, tapi saling melengkapi. Di sekolah-sekolah dan universitas, ribuan anak-anak dan mahasiswa meniru keberanian bocah itu. Mereka belajar untuk mengekspresikan iman mereka dengan tulus, sambil tetap mengapresiasi ilmu pengetahuan. Segelas susu yang sederhana menjadi simbol global, tidak hanya tentang keberanian seorang anak, tetapi tentang keajaiban iman yang menyentuh hati seluruh dunia. Profesor tua menatap bocah itu, kini seorang remaja yang bijaksana, dan tersenyum penuh kebanggaan. Ia menyadari bahwa perubahan hati tidak datang dari gelar atau argumen panjang, tapi dari ketulusan, keberanian, dan hati yang bersih. Segelas susu yang dulu menantangnya kini menjadi lambang perjalanan batin yang menakjubkan, mengubah pandangan hidupnya selamanya. Bab ini ditutup dengan momen penuh haru. Bocah itu mengangkat segelas susu ke arah penonton internasional, profesor mengangguk hormat, dan semua orang bersatu dalam tepuk tangan panjang. Dunia belajar satu pelajaran penting, keimanan, ilmu, dan keberanian sederhana bisa menyebarkan cahaya yang menginspirasi generasi demi generasi. Segelas susu kecil itu kini menjadi simbol keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Setelah seminar internasional dan berbagai penghargaan, bocah SD dan profesor tua berdiri berdampingan di panggung terakhir. Bocah itu mengangkat segelas susu sekali lagi, tersenyum hangat, dan berkata, "Lebih besar dari, hidup ini penuh keajaiban, dan keajaiban itu bisa terlihat jika kita memiliki hati yang tulus, keberanian untuk berdiri, dan iman yang kuat. Semoga setiap dari kalian menemukan cahaya itu dalam kehidupan kalian sendiri." Profesor tua menambahkan dengan suara lembut tapi tegas, "Lebih besar dari, sebagai ilmuwan, aku belajar untuk menghargai fakta dan teori. Namun, bocah ini mengajarkanku bahwa hati dan iman seringkali menunjukkan kebenaran yang lebih besar. Semoga kita semua bisa terus belajar dan bertumbuh, tanpa kehilangan rasa hormat terhadap Sang Pencipta." Bocah SD kemudian menundukkan kepala dan mengangkat tangan, memimpin doa singkat bagi semua yang hadir. "Ya Allah, terima kasih atas segala karunia-Mu. Terima kasih telah memberikan kami ilmu untuk memahami dunia dan iman untuk melihat keajaiban-Mu. Bimbinglah hati kami agar tetap tulus, berani, dan penuh kasih dalam setiap langkah hidup kami. Amin." Setelah doa, bocah itu menatap penonton dan berkata dengan lembut, "Terima kasih telah menyaksikan kisah kami. Semoga kisah sederhana tentang segelas susu ini bisa menjadi inspirasi, pengingat, dan motivasi untuk menjalani hidup dengan iman, ilmu, dan keberanian. Jangan takut untuk menunjukkan kebaikan, walau kalian kecil atau dianggap lemah oleh dunia." Akhirnya, profesor dan bocah itu bersama-sama mengangkat segelas susu ke arah penonton, diiringi tepuk tangan panjang yang bergema di seluruh auditorium. Dunia menyadari satu hal penting, keajaiban bisa muncul dari kesederhanaan,
dan iman yang tulus mampu menyentuh hati semua orang. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga Allah selalu memberkati kalian semua dengan ilmu, iman, dan keberanian.